Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita dapat bertemu dalam mata kuliah daring kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk topik yang pertama, ya ini akan membahas tentang konsep dasar manusia. Sebelumnya, kita harus pahami dulu definisi dari manusia. Jadi, manusia ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan makhluk yang berakal budi, yaitu mampu menguasai makhluk lain atau orang lain. Kemudian definisi manusia menurut beberapa ahli, menurut Nicholas dan Sudiarja, ini manusia adalah bineka, akan tetapi tunggal. Kenapa manusia disebut bineka? Ini karena dia mempunyai jasmani dan rohani. Sedangkan disebut tunggal karena hanya berupa satu benda. Kemudian menurut R.B. Sentanu, bahwa manusia ini merupakan makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya bahwa manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Definisi yang berikutnya adalah menurut Kunchoro-Ningrat, beliau mengatakan bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial yang dia selalu membutuhkan orang lain dan dia selalu berinteraksi dengan orang lain. Konsep manusia membagi manusia ini menjadi dua. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem. Yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk holistik, manusia ini merupakan satu kesatuan yang utuh atau perpaduan dari biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Kemudian manusia sebagai sistem ini terdiri dari adaptif, personal, interpersonal, dan juga sosial. Dia sebagai makhluk holistik. Nah, manusia sebagai makhluk holistik ini kita harus memandang manusia sebagai makhluk yang utuh atau perpaduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Apa maksud dari makhluk biologis? Bahwa manusia ini tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga dia meninggal. Kemudian manusia sebagai makhluk psikologis, di sini manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial, bahwa manusia ini perlu hidup bersama-sama dengan orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup, mudah dipengaruhi kebudayaan, serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Kemudian manusia sebagai makhluk spiritual, bahwa manusia ini memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Jadi begini, kita melihat manusia itu harus secara utuh, tidak boleh dipenggal-penggal. Misal, ketika seseorang sakit kemudian dirawat di rumah sakit, dirawatnya karena mungkin karena kanker payudara misalnya, maka yang perlu diperhatikan bukan hanya secara fisik saja, yang diperhatikan bukan hanya payudaranya saja, tetapi kita juga harus memberikan perhatian secara psikologis, mungkin dengan mensupport, mengajak ngobrol. Kemudian kita juga harus memperhatikan kebutuhan sosial dan spiritualnya. Jadi melihatnya harus secara menyeluruh, tidak boleh dipisah-pisah. Jadi, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Jadi, pada dasarnya kebutuhan manusia ini sama, namun yang membedakannya ini adalah karena perbedaan budaya, latar belakang, persepsi, atau mungkin juga karena perbedaan pengetahuan yang membuat kebutuhan seseorang ini menjadi berbeda-beda. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya itu, manusia akan bergerak atau berupaya untuk mendapatkannya atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, manusia sebagai sistem. Jadi, manusia ini dia sebagai sistem adaptif, artinya
Proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan. Nah, manusia sebagai sistem personal ini maksudnya manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang. Kemudian manusia sebagai sistem interpersonal artinya manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Manusia sebagai sistem sosial, maksudnya manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitarnya. Contoh, seseorang dirawat di rumah sakit, maka dia melakukan beberapa penyesuaian atau beberapa adaptasi dengan lingkungan barunya yang ada di rumah sakit, kemudian dengan tenaga kesehatan yang merawat, atau mungkin dengan sesama pasien yang apabila dirawat dalam satu kamar bersama-sama. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Ini menurut Potter dan Patricia tahun 97. Kemudian ada banyak kebutuhan dasar manusia ini menurut para ahli, namun yang kita pelajari di sini yaitu menurut Abraham Maslow, Imogen King, Martha Johnson, Virginia Henderson, kemudian Jane Watson, dan Sister Calista Roy. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ini membagi menjadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah fisiologis, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, yang fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang paling utama yang harus dipenuhi. Jadi meliputi manusia hidup itu pasti butuh makan, minum, tidur, istirahat, ya, kemudian pakaian. Kemudian setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka dia akan meningkatkan lagi kebutuhannya, yaitu dia butuh rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, ini dia membutuhkan itu. Nah, apabila itu sudah terpenuhi lagi, maka dia membutuhkan ada peningkatan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan sosial, meliputi afeksi, relasi, dan keluarga. Nah, kemudian itu terpenuhi, ada kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu penghargaan. Dia butuh untuk dihargai, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi. Dia butuh dihargai di lingkungan sosialnya. Kemudian yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh bahwa seseorang mungkin dalam 1 bulan penghasilannya hanya 1 juta, maka orang tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, istirahat, pakaian, itu akan dipenuhi dengan uang 1 juta itu tadi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tahun berganti tahun, akhirnya ada kenaikan gaji dan sebagainya. Akhirnya hidupnya menjadi lebih sejahtera. Nah, ketika pendapatannya semakin tinggi, mungkin dia akan berpikir bahwa, oh, saya membutuhkan kendaraan untuk memudahkan saya dalam bekerja. Jadi yang sebelumnya dia tidak butuh dengan kendaraan, maka karena ada sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dia membeli kendaraan. Awalnya mungkin hanya kendaraan sepeda ontel lah, lama-lama, oh, kalau sepeda ontel terus saya capek, saya capek, saya butuh kendaraan yang lebih praktis lagi. Jadi dia beli motor. Nah, begitu seterusnya. Yang namanya seseorang apabila dia semakin banyak pendapatannya, maka kebutuhan-kebutuhan yang lainnya selain kebutuhan fisiologis ini dia akan semakin bertambah banyak dan selalu pasti ingin memenuhi setiap kebutuhan itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia menurut Imogen King, ini manusia sebagai individu reaktif dan berorientasi pada waktu. King ini membagi kebutuhan manusia menjadi 3, yaitu kebutuhan akan informasi kesehatan, kebutuhan akan pencegahan penyakit, dan kebutuhan akan perawatan jika dia mengalami sakit. Nah, baik kebutuhan dasar manusia menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Martha, bahwa manusia ini merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Jadi manusia yang satu dengan manusia yang lain ini dia jelas berbeda, bahkan
bahkan mereka yang dilahirkan kembar sekalipun pasti dia memiliki sifat dan karakter yang berbeda, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Johnson bahwa melihat kebutuhan dasar manusia ini dengan menggunakan sistem pendekatan perilaku, bahwa manusia ini dia selalu ingin eh, mempengaruhi atau mungkin dia tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Nah, menurut Jane Watson ini membagi kebutuhan dasar manusia ini ke dalam dua peringkat. Yang pertama yaitu kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah dan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi kebutuhan yang lebih rendah ini eh, maksudnya yang dia misal tidak dipenuhi tidak masalah, tapi kalau kebutuhan yang tingkatannya tinggi maka kebutuhannya itu bahwa itu harus dipenuhi. Contohnya seperti makan, minum tadi ya, makan, minum, istirahat, tempat tinggal itu adalah kebutuhan yang tinggi. Kebutuhan dasar manusia menurut Roy bahwa individu ini sebagai makhluk biopsikososiokultural ini merupakan satu kesatuan yang utuh, memiliki mekanisme coping untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi melalui interaksi yang dilakukan terhadap perubahannya tersebut. Jadi manusia dia berusaha untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya agar status kesehatannya ini menjadi baik. Nah, apabila dia ingin kesehatannya menjadi baik, maka seseorang ini dia harus merubah perilaku atau beradaptasi, mungkin dengan rajin berolahraga dan sebagainya. Sebagai contoh, pada saat sekarang ini adalah musim pandemi, jadi manusia ini dia beradaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal. Jadi kemana-mana manusia ini harus memakai masker, menjaga jarak, itu semua dilakukan sebagai bentuk adaptasi agar terhindar dari COVID-19. Kebutuhan manusia, menurut Virginia Henderson, ini membagi kebutuhan dasar manusia ini menjadi 14 komponen. Yang pertama adalah manusia ini harus dapat bernafas secara normal, kemudian makan dan minum cukup, kemudian pemenuhan kebutuhan eliminasi lancar. Jadi selain bernafas, makan, minum, dia juga harus bisa BAB, BAK ini dengan normal dan lancar. Kemudian bisa bergerak dan mempertahankan postur tubuh yang diinginkan. Jadi dia bisa bebas bergerak, kemudian bisa tidur dan beristirahat. Kemudian manusia bisa memilih pakaian yang tepat, yang nyaman dipakai. Jadi ketika musim dingin atau mungkin cuaca sedang dingin, maka dia bisa berpakaian menggunakan pakaian yang tebal, yang hangat, atau mungkin ketika kondisi cuaca panas, maka dia menggunakan pakaian yang membuat badan merasa dingin, kemudian menjaga kebersihan diri dan penampilan, menghindari bahaya dari lingkungan dan tidak membahayakan orang lain, kemudian berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan juga opini. Kemudian kebutuhan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, bekerja untuk membiayai kebutuhan hidup, kebutuhan akan rekreasi dan juga belajar, kebutuhan untuk bisa menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan yang normal, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Pada topik kuliah kali ini yaitu bahwa kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi, tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Nah, untuk mencapai kehidupan dan kesehatan yang optimal, apabila mengalami gangguan, maka manusia juga akan mengalami gangguan dalam kesehatannya. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi kita hari ini. Sampai bertemu pada materi-materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.